Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi praktik mengkaji puisi periode 2000 sampai dengan sekarang. Saya Lili Safriani sebagai moderator dan pemaparan materi, dan teman saya Rifda Yuliani, Debbie Rama, Anissa Gita, dan Hotmorina yang juga akan menjelaskan materi. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Rifda Yuliani. Ilmu kaya Rendra Rahim AE. Nun demi pena. Ilmu bagai buih di lautan, biru membentang. Ilmu bagai rerumputan, menghampar di padang luas. Ilmu laksana debu, berterbangan di tiup angin. Ilmu ibarat bebatuan, di kali, di sungai, di lembah, di gunung. Ilmu umpama pepohonan, di hutan, di rimba, di kebun, di taman. Ilmu semisal darah yang mengalir di setiap tubuh. Ilmu apa? Ilmu di mana? Ilmu kenapa? Ilmu siapa? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kalamullah, kalamullah, kalamullah. Wallahu alam bisawab. November 2000. Selanjutnya, Lili Safriani akan menjelaskan struktur fisik dari puisi yang saya bacakan. Struktur fisik. Pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata sesuai dengan keinginan yang ingin disampaikan penyair. Contoh dalam puisi ilmu, yang dimaksud adalah penyair ingin menyampaikan tentang apa, di mana, kenapa, dan siapa ilmu itu. Sehingga pembaca harus tahu bahwa dalam satu kata, ilmu tidak luas maknanya. Yang kedua, ada kata konkret, di mana kata yang ketika kita membacanya bisa divisualisasikan atau benar-benar nyata atau nampak. Contoh dalam puisi, ilmu buih di lautan. Kata buih yang artinya gelembung-gelembung air yang menjadikannya sebagai kata konkret. Kenapa? Karena menjelaskan bahwa ilmu itu seperti buih, artinya banyak dan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ilmu sebagai rerumputan. Kata rerumputan yang menjadikannya sebagai kata konkret. Karena ilmu itu seperti rumput yang tidak pernah akan mati. Walau diinjak atau dicabut, ilmu akan tetap tumbuh dan tak akan pernah bisa dimusnahkan. Ilmu laksana debu. Kata debu yang artinya serbuk halus dari tanah yang menjadikannya sebagai kata konkret. Karena ilmu tidak seperti debu, artinya dapat kita tentukan di mana-mana. Kehidupan ini tak lepas dari yang namanya ilmu. Selanjutnya, ilmu ibarat bebatuan. Kata bebatuan yang menjadikannya sebagai kata konkret, karena ilmu itu seperti batu, artinya kuat dan bertahan dimanapun dan dalam suasana apapun ilmu itu berada. Ilmu umpama pepohonan. Kata pepohonan yang menjadikannya sebagai kata konkret, karena ilmu itu akan tetap tumbuh dimanapun tempatnya seperti pohon. Ilmu semisal darah. Darah yang mengalir di setiap tubuh. Kata darah yang menjadikannya sebagai kata konkret, karena ilmu itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh makhluk hidup, yang artinya manusia dan ilmu tak dapat dipisahkan. Jika terpisah, matilah kehidupan itu atau kehidupan itu tidak hidup. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Hotmorina Sihotan. Anissa Gita.
Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah bentuk format puisinya. Nah, bentuk format puisi tersebut adalah zigzag. Lalu yang keempat adalah majas. Majas yang pertama adalah personifikasi. Pada kata kalimat berterbangan di tiup angin. Majas personifikasi itu mengibaratkan benda mati layaknya manusia atau makhluk hidup. Nah, berterbangan di tiup angin. Berterbangan itu hanya digunakan oleh makhluk hidup yang bisa terbang. Lalu yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi itu gaya bahasa yang menempatkan dua hal yang beda namun memiliki kesamaan. Biasanya ditandai dengan kalimat kata bagaikan, semisal, seperti. Lalu di puisi tersebut ada ilmu semisal darah yang mengalir di setiap tubuh. Lalu majas yang ketiga ada retoris. Majas retoris itu gaya bahasa yang menggunakan pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban. Nah, di puisi tersebut ada ilmu apa, ilmu di mana, ilmu kenapa, ilmu siapa. Struktur fisik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Debbie Rama. Imaji itu adalah pemberian gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi tersebut. Imaji dalam puisi yang dikaji bertemakan tentang ilmu. Bagaimana ilmu itu sangat luas sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada bisa menemukan atau mempelajarinya. Artinya ilmu itu banyak, tak terhitung jumlahnya dan berkepentingan untuk dimiliki oleh manusia. Dan pengarang juga menyampaikan bahwa ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam yaitu verifikasi. Dalam puisi tersebut, verifikasi di sini ada rima. Pada bait ketujuh, rima A, sedangkan bait yang lainnya tidak menentu rimanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hotmarina Siotang. Selanjutnya ada struktur batin. Struktur batin dari puisi ini ada 4. Yang pertama tema. Tema puisi tersebut adalah tentang ilmu. Ilmu yang luas dan terdapat di mana saja. Yang kedua ada rasa. Ekspresi atau sikap yang dituangkan oleh penulis adalah tegas. Yang ketiga ada nada dan suasana. Nada dan suasana dalam puisi ini ekspresi atau sikap sang penulis kepada pembaca adalah nada yang menasihati atau memberitahu. Yang keempat ada amanat. Amanat dalam puisi ini disampaikan penulis kepada pembaca yaitu ilmu itu luas dan terdapat di mana saja. Namun ilmu yang kita miliki dan kita ketahui belum seluruhnya, tetapi alam mengetahui semua ilmu itu. Maka dari itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.